Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain Shad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di bulan Maulid, sosok yang selalu terngiang dan selalu terbayang di benak kita dan di hati kita adalah sosok satu manusia, yang mana manusia ini begitu mulianya di hadapan Allah, di hadapan manusia. Sosok yang begitu menginspirasi tidak hanya bagi umat yang mengikutinya, bahkan umat yang tidak mengikutinya. Sosok manusia yang penuh dengan keindahan akhlak, keluhuran budi, kesantunan bahasa, kekuatan keyakinan, kekokohan akidah. Sosok yang bahkan meskipun sudah tidak ada di dunia kurang lebih 1500 tahun yang lalu, tetapi nama dari sosok ini begitu menggentarkan dan menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Maka mereka tidak henti-hentinya mencari celah, tidak henti-hentinya mencari caci maki, tidak henti-hentinya mencari apapun yang bisa mereka cari, mereka lakukan untuk menghina, menistakan, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, bahkan dengan sekadar tulisan tangan dan goresan pena. Siapakah sosok ini? Ya, sosok ini adalah sosok yang senantiasa kita sebut namanya dan kita berharap beliau mau memohonkan syafaat kita nanti di hari akhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ke dunia, beliau menegaskan, innamal bu'itsu li utamimma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka begitu banyak hadis-hadis baik itu merupakan ucapan ataupun perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita betapa tinggi adab dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, yang itu seharusnya menjadi acuan kita dalam kehidupan kita sebagai umat yang mengakui kerasulan dan kenabiannya. Maulid tidak hanya sekedar euforia atau hanya sekedar bergembira dengan menyambut kelahiran sang khairul anam, sang sayyidul anbiya. Bukan. Tetapi esensi, substansi dari maulid itu adalah bagaimana dengan maulid, bagaimana dengan spirit maulid, bagaimana dengan semangat maulid itu mampu menjadikan kita insan-insan yang senantiasa berpegang teguh dalam meyakini, dalam mengikuti, dalam meneladani
dan dalam mensikapi serta mendakwahkan apa-apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan dan contohkan kurang lebih 15 abad tahun yang lalu. Maka berbicara mengenai sosok Muhammad SAW, tidaklah cukup ketika lisan kita berucap, tidaklah cukup ketika tangan kita menulis, tidaklah cukup majelis-majelis taklim yang ada di seluruh dunia untuk menggambarkan dan melukiskan serta menghayati dan mentadabburi langkah-langkah perjuangan beliau. Fakta sejarah membuktikan kepada kita, Pak, betapa banyak buku-buku sirah nabawiyah, begitu banyak buku-buku sejarah, begitu banyak buku-buku tarikh, begitu banyak mata pelajaran yang mengupas sosok Muhammad SAW ini dari berbagai sudut pandang, dari mulai zaman ulama-ulama klasik sampai ulama-ulama kontemporer, bahkan sampai ulama-ulama masa sekarang. Tapi ternyata sosok Muhammad SAW ini tidak pernah habis untuk dibahas, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kehidupan beliau. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ada di bulan Rabiul Awal, sekali lagi tidak hanya sekedar euforia atas datangnya sang penyelamat, tidak hanya bersuka cita atas datangnya dan lahirnya Muhammad SAW ke dunia, tapi mari kita contoh, kita ikuti beberapa aspek kehidupan beliau, dan semoga dengan keistiqomahan kita mencontoh dan meneladani itu, kita nanti dibangkitkan bersama dengan beliau dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW adalah bagaimana keindahan akhlak beliau SAW. Tadi di awal saya sudah sampaikan, Rasul menyatakan kepada kita, innamal bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka bertebaranlah hadis-hadis, bertebaranlah ucapan-ucapan dan sabda-sabda dari Muhammad SAW di buku-buku hadis, buku-buku sunnah. Bagaimana panduan lisan seorang muslim, bagaimana panduan penglihatan seorang muslim, bagaimana panduan pendengaran seorang muslim, bagaimana seorang muslim itu harus bersikap kepada saudaranya sesama muslim, bagaimana seorang muslim itu harus bersikap kepada saudaranya yang berbeda keimanan, dan bagaimana seorang muslim itu harus bersikap kepada orang-orang yang memusuhinya. Dalam hadis yang pendek, Pak, Rasul SAW menegaskan kepada kita, hadis ini banyak dihafal oleh anak-anak kita. Rasul mengatakan kepada kita, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Rasul hanya berkata 3 kali, Pak, janganlah marah, janganlah marah, janganlah kalian marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Bisa kita bayangkan bagaimana lisan Rasulullah SAW yang mulia itu hanya mengatakan kalimat larangan untuk marah, tapi balasannya surga. Betapa dahsyatnya amal untuk menjaga hati supaya tidak marah, betapa hebatnya amal untuk menjaga lisan tidak mengeluarkan kata-kata bernada caci maki, bernada emosi, dan itu dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan pahala yang berlimpah, yaitu bagimu surga. Di hadis yang lain, saya sudah sampaikan di awal tadi, Nabi SAW bersabda kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa'at bisayatal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, gantilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan amal-amal yang baik, niscaya itu akan menghapuskan keburukan-keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah, bersosiallah, bermasyarakatlah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Coba kita renungkan makna dari hadis yang 3 amal itu, Pak. Bukankah itu menunjukkan kepada kita ketinggian adab dan akhlak seorang Muhammad SAW yang harusnya kita contoh dan kita ikuti?
Maka akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika ada sahabat yang bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, seperti apalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Maka Aisyah mengatakan, khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ini sosok manusia yang paripurna, sempurna dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam, dalam mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran. Ada kesesuaian antara apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW dan apa yang ada di hatinya. Ada keselarasan antara ucapan, antara niat di hati dan antara perbuatan. Maka bandingkan dengan kita yang lebih banyak beretorika, lebih banyak berkata-kata, tapi tidak pernah berbuat dan berupaya untuk melaksanakan kata-kata itu. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan berkali-kali kepada kita betapa bahayanya penyakit lisan, betapa bahayanya lisan kita yang cuma segini-gini aja ukurannya, tapi ternyata yang segini banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang perlu kita teladani dari sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua adalah kekokohan keyakinan atau kekokohan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak bayangkan, kita bayangkan, Pak. Dalam perang Badar Al-Kubra, pasukan muslim hanya berkekuatan 313 sampai 315 orang saja. Ini pun dengan persenjataan yang ala kadarnya. Menghadapi pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang dengan peralatan perang yang canggih dan disupport oleh begitu banyak logistik. Secara akal sehat, logika sehat, maka yang banyak pasti sudah akan bisa melumat dan menghancurkan yang sedikit. 300 dengan 1000 itu 1 berbanding 3, Pak. Tetapi bagaimana kita saksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkeyakinan penuh. Menjelang perang beliau berdoa begitu lama kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seyakin-yakinnya. Begitu khusyuknya beliau berdoa sampai-sampai sorban beliau yang ada di pundak terjatuh dan diambilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, cukuplah Anda berdoa, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Coba Bapak kita bayangkan betapa yakinnya sosok Muhammad SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kondisi segenting itu pun beliau masih menyempatkan diri untuk berdoa, memohon perlindungan, memohon pertolongan, memohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang mengutusnya, Rabb yang dia yakini, Rabb yang senantiasa selama ini memuliakan beliau, dan itu pula Rabb itu pula yang sama yang kita ibadahi selama ini. Mari kita tengok ke dalam diri kita, Pak. Seberapa kuat keyakinan hati kita kepada Allah? Bukankah kita lebih sering mengeluh dibandingkan bersyukur? Bukankah kita lebih sering mengeluh dibandingkan menikmati apa yang Allah berikan? Bukankah kita lebih banyak mencaci daripada kita membuat hal yang itu menjadi lebih baik? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kepada kita bahwa setiap ujian itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, mana kalian di antara kalian yang melakukan amal yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita beragam jenis ujian-ujian itu. Ada ujian berupa rasa takut. Ada ujian berupa rasa lapar. Ada ujian berupa kematian. Ada ujian berupa kehilangan harta benda. Ada ujian berupa kerugian dalam berusaha. Tetapi setelah memaparkan ujian-ujian itu, Allah di akhir ayat itu mengatakan kepada kita, Pak, wa basyiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Ternyata di balik ujian-ujian itu Allah masih memberikan secercah harapan dengan berita kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar itu. Manhum, siapa mereka?
Orang-orang yang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu adalah orang yang ketika ditimpa ujian, dia mengembalikan semua itu kepada Allah, karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah, kita kembali kepada Allah, semua masalah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, solusinya pun ada pada Allah. Apa balasan bagi mereka? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan sholawat, pertolongan dari siapa? Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Dan mereka juga mendapatkan rahmah, mendapatkan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Coba kita bayangkan, Pak, Allah memberikan ujian-ujian itu, tetapi Allah masih memberikan kabar gembira di balik ujian-ujian itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang bersabar ketika menghadapi ujian itu. Maka kekokohan akidah, kekokohan keimanan dari seorang Muhammad SAW itu harus kita ikut, harus kita contoh. Sesulit apapun kondisi kita saat ini, segenting apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah lupakan, Pak, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji pada kita, semakin mendekat kita kepada Allah atau justru semakin menjauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga yang harus kita contoh dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemandirian berpikir. Rasulullah sosok yang sangat mandiri. Rasulullah tidak mau mengikuti apa-apa yang ada di agama-agama sebelumnya. Maka di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara memanggil orang-orang sholat?" Ini hadis tentang awal mula adzan. Ada sahabat yang mengusulkan, bagaimana kalau kita menggunakan trompet ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "La, tidak, karena trompet sudah digunakan oleh bangsa Yahudi." Bagaimana kalau kita menggunakan lonceng ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak, karena lonceng sudah digunakan oleh bangsa Nasrani. Maka Allah menurunkan lafaz kalimat adzan itu khusus untuk membedakan antara panggilan umat muslim dengan panggilan umat yang lain. Mandiri, Pak. Maka di salah satu hadis Nabi mengatakan kepada kita, siapa di antara kita yang tasyabbuh, mengikuti kebiasaan, cara berpikir, mindset pemikiran orang-orang kafir, fahuwa minhum, maka dia termasuk dalam bagiannya. Sekarang kondisi kita sekarang, Pak, banyak orang-orang muslim, banyak yang mengaku muslim, tapi mereka tidak mau mengikuti pola hidup, pola fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengikuti pola fikir, pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis. Yang teranyar terbaru, Pak, itu ada seorang doktor, dosen Universitas Indonesia mengatakan, "Saya muslim, tapi saya tidak yakin saya harus mengamalkan syariat Islam." Ini dosen, Pak, S3 doktor. Dia mengatakan, "Saya Islam, saya muslim, tapi saya tidak meyakini bahwa saya harus melakukan, menjalankan syariah Islam." Bapak bisa bayangkan betapa berbahayanya pemikiran ini, betapa kacaunya pemikiran ini. Ini sama saja dengan mengatakan, saya ini laki-laki, tapi saya tidak mau hidup sebagai seorang laki-laki. Saya laki-laki, tapi saya tidak mau punya sifat seorang laki-laki. Hal-hal ini, Pak, lama-kelamaan nanti akan masuk ke dalam ranah-ranah anak-anak kita, generasi muda kita. Karena sosial media begitu mudah diakses sekarang. Jika anak-anak kita, generasi muda kita ini tidak dilandasi dengan pemahaman akidah yang lurus, tidak difahamkan dengan kondisi umat Islam sekarang, tidak difahamkan bagaimana Islam Rasulullah SAW mengajarkan Islam sesungguhnya, habis generasi kita, Pak. Maka tugas kita semua tidak boleh harus berlepas tangan, tidak boleh kita bersantai-santai. Mari kita sama-sama mendidik generasi muda kita, anak-anak kita yang sudah punya cucu kita. Kita kenalkan dengan Islam yang sesungguhnya. Kita kenalkan dengan sejarah Rasulullah Muhammad SAW yang sesungguhnya, supaya ketika kita mengakui sebagai umatnya, mencintai dalam cinta yang sesungguh-sungguhnya, tidak hanya bersolawat,
tapi juga mengikuti apa-apa yang telah beliau contohkan selama ini, baik itu jejak perjuangannya, akhlaknya, keteguhan hatinya, dan apa-apa yang terkait dengan kehidupan beliau dalam seluruh aspek kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keimanan, ketakwaan, keislaman sampai akhir hayat kita, dan kita mampu mendistribusikan nilai-nilai kebaikan itu kepada generasi di bawah kita, kepada masyarakat di sekitar kita, mampu mentarbiyah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi prototipe model manusia-manusia muslim, model manusia-manusia yang benar-benar mengamalkan Islam itu sesuai dengan yang sesungguh-sungguhnya. Kita menghadapi era di mana Islam itu benar-benar berupaya didistorsi, diamputasi, dijelek-jelekan, dan diframing sebagai agama yang senang dan kekerasan. Dan semoga kita semua bisa menghindari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad